adalah glukokortikoid sintesis yang digunakan sebagai obat antiinflamasi dan imunosupresan. Prednison bekerja dengan menghambat fosfolipase A2 dan mengurangi produksi prostaglandin sehingga menurunkan efek peradangan dan menekan respon imun. Efek farmakologi yang ditimbulkan oleh prednison yaitu antiinflamasi, imunosupresan, anti-alergi, dan menghambat pertumbuhan sel imun. Prednison banyak digunakan untuk mengobati kondisi seperti asma, artritis reumatoid, lupus, dan penyakit autoimun lainnya. Namun, penggunaannya harus diawasi karena dapat menyebabkan efek samping seperti osteoporosis, hipertensi, dan peningkatan risiko infeksi. Penyimpanan prednison di tempat kering dengan suhu kamar 15-30°C serta terlindung dari cahaya dan kelembaban. Struktur prednison terdiri dari kerangka dasar steroid merupakan inti siklopentanoperhidrofenatren atau 4 cincin yang berfungsi, 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Secara kimia, prednison adalah turunan kortikosteroid dengan rumus molekul C21H26O5. Ciri khas struktur prednison yaitu memiliki gugus keton pada posisi C3 dan C20, terdapat gugus hidroksil pada posisi C17, dan memiliki ikatan rangkap antara C1 dan C2. Kelarutan dari prednison ini memiliki kelarutan yang rendah dalam air, tetapi bisa larut dalam pelarut organik seperti alkohol dan juga kloroform. Sementara untuk analisis kualitatif dalam gugus fungsi ini, prednison mengandung gugus fungsi seperti karbonil atau CO pada struktur steroidnya. Gugus ini dapat dianalisis menggunakan metode spektroskopi seperti spektroskopi inframerah yang dapat menunjukkan puncak khas untuk ikatan karbonil ini. Cara identifikasi gugus fungsi pada prednison ini dapat diidentifikasi seperti yang tadi disebut spektroskopi IR inframerah, yaitu untuk mendeteksi vibrasi khas gugus karbonil dan hidroksil, dan juga spektroskopi NMR untuk analisis lebih mendalam terhadap struktur molekul. Uji kimia ini reaksi spesifik seperti uji Tollens untuk aldehid atau reaksi dengan reaksi Fehling untuk keton yang dapat digunakan meskipun ini lebih umum dan senyawa sederhana. Untuk bentuk dari sediaan prednison, menurut Pharmacopeia edisi 6 tahun 2020, obat ini tersedia dalam bentuk tablet, sirup, dan juga dapat diinjeksikan atau disuntikan ke dalam tubuh. Nah, kandungannya dari prednisonan ini juga dapat berbeda-beda tergantung pada dosis dan indikasi penggunaannya. Untuk menentukan keberadaan prednison pada suatu sediaan jamu atau obat tradisional, maka dibutuhkan prednison murni sebagai baku pembandingnya. Untuk itu dilakukan pemeriksaan dan pembelian pada suatu platform di bawah naungan BPOM yaitu Invalab. Platform ini merupakan layanan publik yang disediakan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, di mana dirancang untuk memfasilitasi berbagai layanan laboratorium yang mendukung mengawasi pengujian produk obat dan makanan di Indonesia. Platform ini juga menyediakan baku pembanding kimia yang digunakan untuk memastikan keakurasian dan validitas dalam pengujian laboratorium. Berdasarkan data dari Invalab, 1 vial prednison setara dengan 200 mg, yaitu seharga Rp500.000. Untuk melakukan pembelian dan pemesanan, dibutuhkan pengisian data lengkap berupa nama lengkap, nomor handphone, nomor mahasiswa, nama instansi, email, dan juga alamat, serta detail transaksi seperti surat pengantar, tujuan pembelian, dan juga surat pengambilan. Sehingga baku ini dapat dijadikan acuan untuk meneliti keberadaan prednison pada suatu sediaan obat tradisional atau jamu dengan metode pengujian yang telah ditentukan. Maraknya kandungan bahan kimia obat prednison di dalam suatu sediaan jamu rematik menjadi salah satu titik kritis bagi farmasis untuk meneliti dan memeriksa keamanan serta kualitas dari suatu sediaan obat tradisional. Jamu atau obat tradisional merupakan ramuan yang berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sari atau galenik yang dipercaya telah turun-temurun dijadikan sebagai obat yang berkhasiat, di mana telah diatur oleh
perundang-undangan bahwa pada obat tradisional dilarang keras untuk memiliki kandungan bahan kimia obat yang memiliki efek samping yang berbahaya, di mana banyaknya produsen yang tidak mengetahui akan bahaya dari bahan kimia obat yang tidak terkontrol, baik dosis, penggunaan, atau hanya semata-mata ingin meraih keuntungan saja, diakibatkan konsumen yang lebih percaya tentang obat tradisional yang memiliki efek yang cepat. Prednison sering ditemukan atau dicampurkan pada jamu pegalinu, asam urat, rematik, dan juga sesak nafas, di mana prednison ini merupakan obat golongan kortikosteroid yang dapat menyembuhkan rematik dengan menghilangkan rasa nyeri yang secepat mungkin. Dosis yang digunakan pada orang dewasa yaitu 20 mg hingga 40 mg per harinya. Dengan dosis yang tinggi atau pemakaian yang jangka panjang akan menyebabkan efek samping kerusakan pada tulang dan kekeroposan pada tulang. Sehingga untuk itu dilakukan identifikasi dan penetapan kadar bahan kimia obat prednison pada sediaan jamu rematik yang beredar di pasaran. Analisis prednison dalam sediaan farmasi dapat dilakukan dengan metode kromatografi lapis tipis dan kromatografi cair kinerja tinggi. Penelitian menggunakan KLT menunjukkan bahwa 5 dari 10 sampel jamu mengandung prednison dengan nilai RF dan bercak biru ungu sesuai standar. Analisis ini menggunakan etil asetat dan kloroform sebagai fase gerak dengan perbandingan 6:4 dan 8:2. Selain itu, metode spektrofotometri UV juga digunakan untuk validasi kadar prednison dalam tablet. Dengan pelarut HCl 0,1N, linearitas ditemukan pada konsentrasi 6-14 ppm dengan koefisien korelasi 0,998 dan kadar prednison dalam tablet memenuhi standar Farmakope Indonesia yaitu 90% sampai 110%. Penelitian lain menggunakan KLT untuk mengidentifikasi bahan kimia obat prednison dalam jamu yang ditemukan dalam salah satu sampel dengan kadar 0,48%. Selain KLT, metode KCKT juga digunakan untuk analisis prednison dengan fase gerak asetonitril berbanding air, yaitu 3:7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KCKT lebih akurat dibandingkan dengan KLT dalam mendeteksi dan mengukur kadar prednison. Dengan demikian, metode KLT dapat digunakan untuk identifikasi awal, sedangkan KCKT lebih unggul untuk analisis kuantitatif yang lebih akurat. Dari ketiga metode tersebut, KCKT merupakan metode yang paling memungkinkan di antara kedua lainnya, dikarenakan pada KCKT memiliki keakuratan yang lebih tinggi dan sensitivitas yang lebih tinggi, sehingga dapat memungkinkan untuk mengidentifikasi keberadaan dari prednison di dalam jamu rematik. Lalu, di dalam KCKT ini juga dapat menghitung jumlah dari prednison dalam kandungan jamu rematik sehingga terdapat analisis kualitatif dan kuantitatif di dalamnya. Lalu di mana memungkinkan metode tersebut dapat dilaksanakan, yaitu dapat menggunakan laboratorium Institut Teknologi Bandung, salah satu universitas paling terdekat di Bandung yaitu ITB, yang dimana di dalam laboratorium tersebut terdapat ada alat-alat KCKT yang canggih untuk memungkinkan kita meneliti keberadaan prednison di dalam jamu rematik tersebut. Jamu-jamu tradisional dilarang mengandung bahan kimia obat dikarenakan bahan kimia obat ini belum tentu kita ketahui efek sampingnya, apakah seperti efek sampingnya toksisitas atau bukan, sehingga perlu diketahui dengan cara mengidentifikasi menggunakan metode-metode tersebut. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.